Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Legal Kontrak dan HKI, yaitu Hak Kekayaan Industri, yang lebih tepatnya Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau DTLST. Selanjutnya, nah di sini ada anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Jahra Hariah, Atin, lalu Ali Padlan, Aridhi, lalu Destino Pianti, lalu ada saya sendiri, Diki Registian Lesmana, lalu ada Fahmi Maulana Sitakar, lalu ada Pina Paradila, lalu ada Gita Rohimawati, dan terakhir ada Muhammad Alif Junjunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian DTLST. DTLST adalah rancangan tata letak tiga dimensi dari komponen-komponen dalam sebuah sirkuit terpadu. Minimalnya satu di antaranya adalah elemen aktif beserta jalur interkoneksinya yang dibuat sebagai persiapan sebelum sirkuit terpadu itu diproduksi. Nah, sedangkan sirkuit terpadu itu sendiri adalah produk yang udah jadi atau setengah jadi yang berisi elemen-elemen saling terhubung dibentuk di dalam bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. Jadi singkatnya DTLST itu di rancangannya dan sirkuit terpadu itu hasilnya. Next. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 yang berlaku sejak 20 Desember tahun 2000 yang memberi hak eksklusif kepada pemegang DTLST untuk menggunakan, melarang menggunakan tanpa izin, dan juga mengalihkan haknya. Dan ada juga sanksi pidana di pasal 42 yang bagi yang sengaja melanggar tanpa hak. Next. Oke, di sini ada apa? Di slide ini ada sejarah dan latar belakang pembentukan Undang-Undang BTLST. Di tahun 1989, Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit belum diratifikasi cukup negara. Terus di tahun 1994, substansinya diserap ke persetujuan TRIPS di bawah WTO, mewajibkan negara anggota melindungi layout desain sirkuit terpadu. Terus di ini Indonesia sebagai WTO wajib menyesuaikan hukum nasional, lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Nah, selanjutnya ada di tahun 2006 dilengkapi PP Nomor 9 Tahun 2006 sebagai aturan teknis pendaftaran. Selanjutnya di sini ada objek dan kriteria pelindungan atau orisinalitas. Objek di sini ada beberapa poin. Ini hanya DTLS yang orisinal. Selanjutnya ada orisinal yang berarti hasil karya mandiri pendesain, bukan tiruan karya pendesain lain. Pada saat dibuat, bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Yang selanjutnya, selain orisinal, desain juga harus mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan dalam industri secara komersial. Selain itu, hak tidak dapat diberikan ketika DTLST bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Dan yang terakhir, perlindungan DTLST tidak memiliki tahapan pemeriksaan substantif, hanya pemeriksaan formalitas yang mencakup keaslian karya, bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Suatu permohonan hanya untuk satu DLST dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, agama, dan kesusilaan. Sekarang saya akan menjelaskan dua hal, siapa yang menjadi subjek hak DTLST dan apa saja ruang lingkup hak eksklusif yang diberikan kepada. Yang pertama, subjek hak. Menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang DTLST, yang berhak atas DTLST adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Subjeknya bisa perorangan, bisa juga kelompok. Ketentuan berikutnya mengatur soal DTLST yang dibuat dalam hubungan kerja atau hubungan dinas. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam kondisi ini, hak DTLST jatuh ke pihak pemberi kerja. Tetapi ketentuan ini berlaku sebagai aturan default karena undang-undang memberi ruang untuk diatur berbeda lewat perjanjian antara kedua belah pihak. Meskipun hak ekonomi bisa berpindah ke pemberi kerja, hak pendesain tetap menjadi dicantumkan namanya di sertifikat dan daftar umum DTLST tidak hilang. Ini yang disebut hak moral, konsepnya mirip dengan yang ada di hak cipta. Hak DTLST juga bisa dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau lisensi. Nama pendesain tetap melekat meskipun hak sudah dialihkan ke pihak lain. Yang kedua yaitu ruang lingkup hak eksklusif. Setelah jelas siapa pemegang haknya, berikut adalah hak apa saja yang dimilikinya. Pasal 8 Undang-Undang DTLST menjadi dasar utamanya. Pemegang hak berhak melaksanakan sendiri desainnya atau memberi izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dia juga berhak melarang pihak lain yang tanpa izin membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan barang yang memuat desain tersebut. Pemegang hak juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain dengan syarat perjanjian lisensinya wajib dicantumkan di daftar umum DTLST. Ada pengacuan terhadap hak eksklusif ini, yaitu penggunaan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Ketentuan ini sejalan dengan standar internasional dalam TRIPS pasal 36 yang menetapkan bahwa distribusi komersial tanpa izin dianggap melanggar hukum, sementara pasal 37 mengatur pengacuan tertentu.
Namun ada kelemahan yang perlu dicatat, yaitu Undang-Undang DTLST tidak mengatur ketentuan hak prioritas, berbeda dengan Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Desain Industri. Akibatnya DTLST sudah terdaftar di luar negeri, berisiko didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain di Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan Alif Jundunan untuk membahas topik berikutnya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai syarat permohonan pendaftaran. Bagian pertama yaitu ada formulir permohonan. Formulir permohonan ini bisa ditemukan ketika kita atau siapa saja yang akan mendaftarkan DTLST di web DJKI, yang diantaranya berisi tanggal surat, salinan gambar atau foto, seluruh uraian DTLST, serta kelengkapan identitas pihak terkait. Lalu yang kedua, ada dokumen wajib. Yang pertama ada surat pernyataan orisinilitas DTLST milik pemohon, lalu yang kedua ada bukti pembayaran biaya permohonan. Dan bagian terakhir yaitu ini bagian tambahan, dokumen tambahan yang menyesuaikan dengan kondisi pendaftar. Yang pertama ada surat kuasa jika pengajuan menggunakan jasa kuasa, lalu yang kedua ada surat pengalihan hak jika pemohon bukan pendesain asli, lalu yang ketiga ada keterangan eksploitasi, yaitu jika sudah pernah dieksploitasi sebelumnya, lalu dokumen tambahan terakhir yaitu persetujuan bersama jika dokumen pendaftaran ini diajukan oleh lebih dari satu pemohon. Boleh selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur dan alur pendaftaran DTLST. Pendaftaran DTLST dilakukan secara online di DJKI melalui dtlst.dgip.go.id. Untuk alurnya sendiri yaitu yang pertama ada registrasi akun, isi formulir, unggah dokumen, submit permohonan, bayar PNBP, pemeriksaan formalitas, pencatatan dan pengumuman, serta yang terakhir sertifikat DTLST. Lalu untuk dokumen utama yang dibutuhkan yaitu meliputi gambar, foto DTLST, uraian DTLST, surat pernyataan kepemilikan atau orisinalitas, surat kuasa jika ada, dan yang terakhir bukti pembayaran. Selanjutnya di sini ada jangka waktu perlindungan hak DTLST. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, hak atas DTLST memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun. Perlindungan tersebut mulai berlaku sejak desain tata letak pertama kali dieksploitasi atau dimanfaatkan secara komersil dimanapun. Namun apabila desain tersebut belum pernah dieksploitasi secara komersil, maka masa perlindungan dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Perlu diperhatikan juga bahwa apabila DTLST sudah terlebih dahulu dieksploitasi secara komersil, pemilik hak wajib mengajukan permohonan pendaftaran paling lambat 2 tahun sejak tanggal eksploitasi komersil pertama. Jika melewati batas waktu tersebut, perlindungan hukum tidak dapat diperoleh sesuai ketentuan undang-undang. Next. Lalu di sini ada pengalihan hak atas DTLST tidak hanya dimiliki oleh penciptanya, tetapi juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan tersebut dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis maupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Agar memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga, pengalihan hak tersebut harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Next. Di sini berakhirnya hak DTLST. Hak atas DTLST akan berakhir apabila masa perlindungan selama 10 tahun telah habis. Selain itu, pendaftaran DTLST juga dapat dibatalkan, baik atas permohonan pemegang hak dengan persetujuan pemegang lisensi apabila telah dilisensikan, maupun berdasarkan putusan pengadilan niaga. Setelah hak tersebut berakhir atau dibatalkan, pemegang hak tidak lagi memiliki hak eksklusif atas desain tata letak tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak hukum yang umum, contohnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi dalam pekerjaan, perlakuan tidak setara berdasarkan ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Kemudian untuk pelanggaran privasi, akses tidak sah ke informasi pribadi. Kemudian kecurangan pemilu, yaitu memanipulasi atau penghalangan dalam proses pemilihan. Jadi cara menanganinya itu laporkan ke otoritas terkait dan cari solusi melalui jalur hukum. Next. Dan untuk pelanggaran transaksi, menurut pasal 42 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak eksklusif pemegang DTLST tanpa izin pada pasal 8 akan mendapatkan sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan atau denda maksimal 300 juta. Kemudian pada pasal 42 ayat 2, pelanggaran terkait pasal 7, 19 atau 424, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan dengan sanksi pidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal 45 juta. Nah, berikut di sini ada referensi yang terkait yang telah kami bahas tadi, bisa dilihat sendiri. Ya, mungkin slide selanjutnya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah-salah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.